Jujur saya orangnya itu agak pemalu, introvert gitu ya. Introvert. Jadi di sini saya ingin bentuk karakter saya yang beda dari diri saya sebelumnya. Saya ingin keluar dari zona nyaman saya ingin bisa public speaking, dan alhamdulillah seiring dengan berjalannya di OSIS ini, saya menemukan bahwa diri saya itu mulai berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yuda Bimantoro di program Go to School Podcast OSIS, obrolan seputar siswa baik kabar Kota Sulsel. Nah, kali ini saya telah hadir di SMA Negeri 10 Makassar, dan di hadapan saya telah ada Vio selaku Sekum OSIS SMA 10 Makassar. Halo Vio. Halo Kak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Ini sudah kelas 3 ya berarti sekarang? Iya, kelas 3 Kak. Nah, kemarin tuh yang di saya podcast, ketua OSIS SMA 10. Kalau nggak salah namanya Ika ya? Iya, Ika Kak. Itu ketua OSIS kok. Ketua OSIS. Iya. Kalau nggak salah tahun kemarin. Tahun kemarin. Iya, berarti betul. Tahun ini udah mau demisioner berarti? Iya, mau Kak ini. Sementara berjalan juga. Sementara berjalan juga? Betul. Oh, sementara berjalan kepengurusan? Iya, ini proses seleksi. Pergantian. Besok itu pemilihan umum. Pemilihan ya. Pemilihan buat yang baru. Pergantian pengurus. Nah, kalau begitu coba ceritakan dulu soal dirinya. Siapa sih Vio ini? Perkenalkan, nama saya Aniksha Violeta Fardini. Teman-teman saya memanggil saya Violeta. Saya sekretaris OSIS SMA Negeri 10 Makassar periode 2022-2023. Di sini hobi saya itu menyanyi, bermain musik, dan melukis. Menyanyi hobinya ya? Iya, Kak. Oh, melukis juga? Iya. Tapi udah pernah menyalurkan lukisannya? Nggak pernah sih menyalurkan, Kak. Cuman suka-suka aja nulis di sketchbook, di kanvas. Tapi kesibukan sehari-harinya apa? OSIS. OSIS? Lebih banyak waktunya terkuras karena OSIS ya? OSIS. Nah, ngomong-ngomong, kenapa tertarik masuk OSIS? Awalnya itu Kak, di SMP, saya itu emang mau masuk OSIS, tapi mungkin belum waktunya di situ, karena di SMP saya mungkin masih agak kurang OSISnya ya, yang saya lihat, dan kurang tertarik waktu pada itu. Kenapa baru ada ketertarikan ketika SMA? Waktu itu kan Kak Corona, nah jadi kayak bingung apa ya, organisasi yang mau saya ikuti. Dan kebetulan saya langsung kepikiran organisasi yang mau saya ikuti waktu SMP, OSIS kan. Jadi saya memantapkan diri di OSIS gitu. Terus kalau boleh tahu sekarang di SMA selain OSIS organisasi apa lagi? Kalau dulu kelas 1 Kak pernah saya masuk SDF, jurnalistik gitu. Oh, jurnalistik. Jurnalistik. Terus ada juga Tensgar, itu dia tentang seni Kak, main alat musik, menyanyi, Tensgar. Nah, tujuan masuk OSIS sebenarnya apa untuk Vio? Kalau untuk saya sih Kak, jujur saya orangnya itu agak pemalu, introvert gitu ya. Jadi di sini saya ingin bentuk karakter saya yang beda dari diri saya sebelumnya. Saya ingin keluar dari zona nyaman saya ingin bisa public speaking, dan alhamdulillah seiring dengan berjalannya di OSIS ini, saya menemukan bahwa diri saya itu mulai berkembang. Iya, saya identifikasi diri saya sendiri, dan menurut saya bisa seperti itu, berkembang seperti itu karena OSIS. Nah, ngomong-ngomong soal proses seleksi masuk OSIS itu gimana di SMA 10? Itu Kak ada yang namanya meet up 1, 2. Meet up 1 itu di sini kita isi formulir, kumpul formulir. Habis itu di sini kita masih perkenalan Kak. Masih perkenalan. Terus di meet up pertama itu dikasih juga beberapa materi yang akan mengantar ke nantinya itu LDK. Sebelum LDK. Iya, sebelum LDK. Terus di meet up kedua itu ada namanya wawancara. Pastikan diwawancara Kak sebelumnya masuk OSIS. Kayak alasan dia apa, kenapa mau masuk OSIS gitu. Tapi kalau misalnya kira-kira nih, saya ini siswa dari SMA 10 ya? Iya. Tapi range jarak seleksi meet up 1 ke meet up 2, saya tidak lewati meet up 1.
ceritanya. langsung Langsung lanjut ke meet up 2, bisa tidak? Nggak bisa, Kak. Oh, berarti harus sesuai dengan Iya, harus ke meet up 1, terus meet up 2. Kalau misalnya di meet up 2 tidak ada, maka itu gugur, Kak. Oh, termasuk karena gugur ya? termasuk dalam seleksi kita, Kak. Oke. Berarti lolos meet up 1 ada pengumuman. Iya, ada pengumuman juga. Pengumuman di grup. di grup. Sistem gugur ya berarti. Iya. Terus lanjut meet up 2. Meet up 2. Terus ada pengumuman baru lanjut LDK. Iya, LDK. Oke. Nanti setelah dari LDK baru resmi jadi pengurus OSIS. Resmi tapi belum dilantik. Oh, belum dilantik. Maksudnya dilantik dari sekolah belum, Kak. Oke. Masih yang dalam OSIS. Oh, internalnya OSIS doang Iya. ya berarti. Nah, kira-kira proses LDK di SMA 10 tuh gimana? Dia itu, Kak, nginap di sekolah 3 hari 2 malam. Hari pertama itu dia juga perkenalan kembali karena pasti kan ketemu dengan alumni-alumni lain. Iya. Di situ kita ada namanya selayang pandang. Itu selayang pandang apa? Selayang pandang itu, Kak, kita bercerita kenapa OSIS itu bisa ada, terus cerita-cerita tentang angkatan-angkatan di atas kita, tentang pengalamannya tiap angkatannya. Seperti itu ya? Intinya kayak cerita tentang masa lalu, flashback gitu. Oke. Nah, bisa tidak diceritakan kenapa Vio bisa menduduki jabatan sekretaris ini? Iya, Kak. Jadi waktu itu kan saya sebenarnya calon wakil ketua OSIS 2022-2023. Tapi mungkin belum rezeki saya di situ. Dan waktu mubes itu ada ditanyakan mau jadi apa. Jadi awalnya tuh saya masih ragu-ragu, Kak, mau jadi sekretaris atau tidak. Tapi nggak tahu kenapa di hati saya mending ambil daripada menyesal. Ya. Jadi karena kesempatan udah datang 2 kali, Kak. Berarti sorry saya potong. Berarti Vio ini memang mau coba sekretaris atau ditunjuk? Awalnya itu, Kak, ditunjuk. Ditunjuk. Saya juga merasa yakin pada diri saya. Terus mau keluar dari zona nyaman. Coba hal baru. Selagi peluang ya ceritanya. Tapi kenapa tertarik harus jadi sekretaris? Kan bisa bendahara. Nah, kenapa harus jadi sekretaris? Karena sebelum-sebelumnya itu, Kak, dalam organisasi saya nggak pernah jadi sekretaris. Baru di OSIS ini. Baru di OSIS jadi sekretaris. Jadi ini pengalaman pertama saya di OSIS sebagai sekretaris. Nah, ngomong-ngomong, job desk sekretaris OSIS itu gimana? Aduh, itu banyak, Kak. Apa? Coba disebutkan. Pastinya itu pembuatan absen. Dalam rapat rutin atau kegiatan. Terus ada juga namanya bikin surat. Pasti kalau sekretaris itu udah jauh dari bikin surat. Betul. Habis itu juga kalau di sekolah SMA Negeri 10 Makassar ini, ekskul yang ingin berkegiatan itu harus ke OSIS dulu persyaratannya, baru nanti ke sekolah. Jadi biar kita kan bisa memantau kegiatan-kegiatan ekskul. Berarti ada proses disposisi surat ya? Iya, bisa dibilang. Terus kira-kira skill atau keahlian apa yang harus dimiliki sebagai seorang sekretaris OSIS? Harus bisa jago komputer sih, Kak. Harus jago komputer, laptop ya? Berarti minimal Word, Excel, Microsoft Office ya berarti? Iya, kayak gitu. Berarti Vio sekarang lancar dong Microsoft Office? Masih belajar. Belajar. Kan pertama kali juga, jadi ya nambah-nambah ilmu ternyata, Kak. Tapi bagus loh itu karena ada bekal ya sebelum nanti di jenjang perkuliahan lebih familiar nanti soal Microsoft Office itu bagaimana, apalagi kan sekretaris itu pasti tidak jauh dari Microsoft Word ya. Kira-kira apa yang sudah didapatkan dari pengalaman Vio sebagai sekretaris OSIS? Pengalaman sudah saya dapatkan itu jadi sekretaris itu pasti harus tepat waktu kalau menurut saya, Kak. Selama ini harus tepat waktu karena selain ketua, sekretaris itu harus ada di sampingnya ketua. Iya sih, harus karena selalu beriringan. Betul, karena ketua itu butuh orang yang harus mampu bisa menyalurkan persuratannya. Sebagai pengurus OSIS, bagaimana Vio mendengarkan aspirasi atau kebutuhan siswa dari SMA 10 ini? Kalau ini sih, Kak, pasti tentunya kalau aspirasi ada dari teman-teman, saya sampaikan kembali kepada teman-teman OSIS saya. Kalau misalnya, dari siswa ini ada begini-begini, gimana nih? Gitu. Jadi kita bahas dulu, nggak ambil
apa namanya Kak? Tindakan sendiri, tindakan sembarangan gitu. Tetap dirundingkan sama pengurus OSIS yang lainnya. Tapi pernah ada siswa yang menyalurkan aspirasinya atau enggak dia lagi butuh penyalur untuk menyalurkan keahliannya ini dari siswa? Belum ada sih Kak. Belum ada. Yang saya dapat ke diri saya mungkin dari teman-teman saya enggak ada. Oke. Apa yang menjadi tantangan selama menjabat sebagai sekretaris OSIS? Itu Kak, yang bikin Excel, Word, sama cari tanda tangan. Cari tanda tangan kan tiap sore itu pasti ada tanda tangan yang harus dicari. Ya itu menurut saya agak sulit. Tapi kan sebuah tantangan harus dilawan dan harus dicapai ya, untuk supaya terbiasa. Bagaimana kolaborasi Vio dengan guru agar dapat mensupport kegiatan atau upaya OSIS di SMA 10? Pasti saya Kak untuk melakukan itu saya koordinasi sama gurunya. Kalau misalnya kegiatan ini itu kayak begini Ibu, saya jelaskan dulu kegiatan ini secara rinci. Baru saya mungkin akan meminta tolong pada guru-guru saya bagaimana soal pendapat mereka. Nah kira-kira proker apa yang paling terbesar? Kalau selama ini Kak yang ada di OSIS tahun ini itu Tenskap. Dan Tenskap 10 1 dekade. 1 dekade. Iya. Terus sebelum Vio saya wawancara kan sebelumnya Ika. Katanya itu masih perundingan untuk persiapan Tenskap. Nah sekarang kan saya wawancara sekarang Vio ini udah lewat dong Tenskap. Udah lewat. Terus gimana hasilnya Tenskap? Alhamdulillah Kak. Alhamdulillah ya. Terus kira-kira selain dari Tenskap proker apa lagi? Ada yang namanya Pena Desa Kak. Pena Desa. Nah, bagaimana Pena Desa? Kita itu pengurus OSIS ke desa-desa yang mungkin masih kurang dalam bidang pendidikan. Ya, kita salurkan ke anak-anak dari OSIS itu kayak kita dibagi beberapa kelompok. Ada yang materi soal bahasa Inggris, yang pasti dasar-dasarnya dulu kita kasih tahu bahasa Inggris. Terus ada juga mewarnai dalam seni, terus ada juga berhitung, kayak begitu Kak. Berarti cuma dasar-dasar pelajaran. Iya, basicnya juga. Tapi yang Pena Desa yang ngikutin khusus anak OSIS? Iya Kak, anak OSIS. Karena programnya OSIS ini memang di OSIS. Memang di OSIS. Tapi kalau misalnya siswa lain pengen ikut, gimana? Belum ada sih Kak, belum ada. Tapi kalau misalnya ada, gimana tindakan Vio sebagai pengurus OSIS? Kalau saya sih Kak, kalau misalnya siswa yang lain ini dilihat dulu berapa yang ikut Kak. Dilihat dulu berapa yang ikut, terus kita diskusikan karena kan selama kepengurusan sebelumnya itu enggak pernah Kak digabung sama siswa dari luar OSIS, Pena Desa. Jadi mungkin kalau untuk baru kita rundingkan dulu bagaimana nanti dampaknya kalau misalnya mereka juga ikut. Takutnya kan izin-izin dari yang luar OSIS lebih susah pastinya. Tapi termasuk mudah di pengurusan Vio untuk izin bermalam atau nginap di desa, bahkan untuk mengajar anak-anak yang notabene-nya kurang akademiknya ya. Nah, terus bagaimana kolaborasi sesama pengurus OSIS yang lainnya dalam mencapai visi yang telah dibuat di kepengurusan Vio? Kalau ini sih Kak, pasti harus lebih saling terbuka sih Kak, antara pengurus yang satu dengan yang lain. Karena kalau misalnya kita tidak terbuka, kita nggak tahu apa yang akan kita jalani. Mungkin ada yang nantinya kayak tidak searah, tidak sejalan. Jadi mungkin bisa dibicarakan lebih baik dan lebih sering. Tapi pernah tidak terjadi perselisihan pendapat? Sering sih Kak, kalau misalnya perselisihan pendapat, apalagi kalau misalnya rapat. Karena kan pasti kita ini beda-beda ya pendapatnya. Tapi gini ya, yang saya ambil dari pelajaran sebelumnya tentang berorganisasi, di mana pasti organisasi ada yang namanya berkubu, ya kan? Nah, bagaimana kira-kira pandangan Vio soal dalam organisasi tetapi masih ada perkubuan? Kalau misalnya dalam organisasi masih ada perkubuan, itu menurut saya itu Kak sayang banget sih. Sayang karena menurut saya kalau misalnya kalian berkubu-kubu itu hanya bikin proker atau kegiatan yang kalian jalanin itu lebih sulit. Karena kalian hanya mau bekerja pada tim yang ini, teman yang ini, jadi kayak
susah untuk dijalankan. Tapi tidak pernah terjadi di angkatannya Vio? Kalau selama ini sih Kak, di angkatanku kan kita itu cewek semua. Cewek semua? Dan full cewek semua sepengurusan? Sepengurusan? Iya, yang angkatanku ini. Oke, menarik ya. Tapi kenapa laki-lakinya tidak ada yang ingin masuk OSIS? Ada itu, nggak tahu juga itu Kak dari mereka, pribadinya mereka kan. Oke, saya pikirnya cuman di pengurusan inti, ternyata di kalau pengurusan inti full cewek. Full cewek, karena kelas 12 Kak. Oh, tapi kalau full kepengurusan full ini, masih ada beberapa laki-laki. Laki-laki, oke. Nah, menurut Vio, organisasi penting apa tidak? Penting banget Kak, apalagi di SMA. Kenapa tuh? Karena kapan lagi kalian mau mengembangkan diri kalian? Betul. Kalau bukan lewat organisasi. Iya, betul sih. Betul banget. Kira-kira apa yang Vio dapatkan dari organisasi? Saya yang pertama itu Kak, dapat teman baru. Oke, dapat ilmu baru. Baru. Misalnya saya sebelumnya kan nggak pernah jadi sekretaris. Betul. Terus saya bisa jadi tahu ilmu-ilmu kayak Microsoft. Oke. Bagaimana cara Vio membagi waktu antara organisasi dengan kegiatan yang lainnya? Kalau bagi-bagi waktu itu Kak, saya akan fokus sama apa yang diprioritaskan dulu. Urgensi ya? Iya, agen. Nah, terus gimana? Baru nanti kalau misalnya sudah selesai dalam urusan itu, baru saya satu-satu susun-susun bikin to-do list. Oke. Biar dipermudah gitu. Terus tidak menunda-nunda pekerjaan. Karena kalau semakin ditunda, semakin lama juga akan selesai. Tapi kalau untuk disuruh memilih, lebih pilih OSIS atau kegiatan yang lainnya? Misalnya ada di kelas, pilih mana? Kalau saya dilihat dulu dalam situasi Kak. Kalau misalnya saya punya tanggung jawab di OSIS, saya selesaikan dulu di OSIS. Kalau misalnya memang tidak bisa, kan ada wakil sekretaris, mungkin saya bisa minta tolong ke dia. Oke. Tapi lebih banyak menyita waktu di OSIS. Oke. Karena saya suka di OSIS. Suka di OSIS. Oke. Karena salah satu yang berdampak buat Vio dalam hal keahlian, skill dari OSIS ya tentunya. Iya, OSIS. Oke. Apakah Vio pernah dilarang orang tua selama menjadi pengurus OSIS? Aduh, sering sih Kak. Sering banget? Iya, karena saya orangnya kan street parent. Oh, street parents ya? Oke. Jadi agak susah minta izin-izinnya gitu. Nah, terus bagaimana caranya solusinya Vio soal itu? Saya jelaskan dulu ke orang tua saya, kegiatannya begini-begini, saya pegang tanggung jawab, dan saya minta tolong kepercayaannya mereka ke saya. Walaupun berat hati orang tuanya Vio? Iya, gitu. Tapi lama-lama itu Kak kayak udah biasa mungkin mereka. Jadi kayak oh iya gitu. Tapi kan kalau misalnya strict parents nih ya. Iya. Berarti kan Vio dilarang nginap otomatis. Iya. Apalagi yang kayak pena desa ya? Iya. Pena desa yang membutuhkan waktu 3 hari 2 malam ya. Nah, gimana tuh menurut pandangan orang tuanya Vio? Kalau orang tua saya Kak, yang penting saya sih jujur aja. Jujur aja ya? Jujur. Dan memang saya selalu bilang apa yang akan saya lakukan. Dan saya misal mau pergi ke sini, terus kan ada surat izin orang tua juga, pasti ada buktinya. Jadi dikasih deh. Tapi kalau misalnya orang tua Vio melarang Vio untuk ikut, misalnya dulu kemarin pena desa, itu gimana? Kalau saya sih sedih sih Kak. Sedih ya? Iya. Karena kayak melewati salah satu kegiatan yang sangat seru menurut saya. Di situ juga kayak mempererat kekeluargaan saya sama teman-teman OSIS. Betul. Nah, terlepas dari pembahasan OSIS, cita-cita Vio apa? Mau jadi public relation. Kenapa mau jadi public relation? Karena saya suka mencari relasi sekarang. Gara-gara OSIS. Mencoba dari keluar dari zona nyaman lagi. Terus mau kuliah di mana? Kuliah insya Allah Kak UI. Insya Allah UI. Jurusan apa? Ilkom. Ya. Tapi udah persiapan ini ya? Sementara susun strategi Kak. Strategi ya? Iya. Tapi nanti kan ini yang dekat SN ya? Iya, SN. Nah, untuk SN sendiri kan cuma satu pilihan ya kalau nggak salah? Ya, satu pilihan kan? Nah, mau nembak di mana? Kalau untuk SN Kak, yang di dalam mungkin tembaknya di Unhas. Di Unhas? Iya. Nggak mau di luar? Mau, cuman saya mau cari jalur lain. Jalur lain? Iya. Oke. Nah, suka duka menjadi pengurus OSIS?
Sukanya itu karena dapat teman-teman baru yang kayak rasanya itu kayak keluarga kedua buat kita. Betul. Terus dukanya itu mungkin kalau pulang Kak selalu telat. Kalau pulang selalu telat? Iya, karena pasti ada yang namanya rapat lagi, belum briefing, evaluasi. Paling lama pulang jam berapa? Aduh, pernah persiapan tenskap Kak. Pulang itu jam 1 saya. Jam 1 malam? Iya, jam 1 malam. Karena hamin beberapa hari gitu. Oh, tapi Via naik motor sendiri atau gimana? Kadang bawa motor sendiri, kadang diantar. Oh, kadang diantar? Iya, kadang sama teman-teman juga bareng. Oh, tapi waktu pulang jam 1 kemarin dijemput berarti ya? Bawa motor Kak, karena kebetulan dekat rumahnya. Oh, dekat dari SMA 10 ya berarti? Iya. Jadi izinnya juga enak? Iya, enak. Oke. Nah, terakhir nih, pesan-pesan buat penonton. Pesan untuk saya itu, untuk teman-teman, apalagi yang baru masuk SMA, jangan lupa masuk organisasi. Kalau saya sih masuk di OSIS, tapi teman-teman pasti punya pilihan sendiri. Jangan sampai menyesal karena SMA itu wadah terakhir kita bisa mengembangkan diri di masa sekolah. Terus kalau kesannya untuk saya sangat berterima kasih kepada OSIS dan juga teman-teman serta keluarga kedua saya yang berada di OSIS. Oke. Sebegitu penting ya OSIS buat Vio? Iya sih Kak. Oke. Terima kasih Vio atas obrolan kali ini. Semoga obrolan kali ini dapat bermanfaat ya buat para penonton. Nah, buat para penonton jangan lupa tetap dukung channel Kabar Kota Sulsel dengan like, komen, dan subscribe setiap uploadan video dari Kabar Kota Sulsel. Saya Yuda Bimantoro pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.